Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman kita pada hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 27. Demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Ternyata Yesus Kristus membuat sebuah analogi yang luar biasa, yakni tentang domba. Jika saudara memiliki ternak domba, mungkin saudara langsung paham dengan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus ini. Ternyata domba itu mengenal suara pemiliknya atau gembalanya. Ketika mereka mendengarkan suara gembalanya, maka mereka langsung bergerak, bergegas menghampiri si gembala tersebut. Dan kemudian mereka akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup mereka. Gembala telah menyediakan hal yang mereka butuhkan, dan kemudian mereka dapat menikmati itu karena mereka mengenali suara gembala mereka. Pernah di suatu waktu ada seseorang yang pergi melihat kawanan domba, mencoba untuk memanggil domba-domba yang ada di sana. Mereka berupaya untuk meniru suara pemilik dari domba-domba tersebut. Tetapi satupun dari domba itu tidak ada yang datang. Tidak ada yang menghampiri. Tetapi ketika gembala yang sesungguhnya bersuara, maka semua domba-domba itu bersahut-sahutan dan kemudian berlari mengikuti suara dari gembala mereka. Ini menjadi perenungan bagi kita bahwa ternyata belakangan ini sudah lebih banyak orang tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Mereka lebih banyak mencari ilmu atau petunjuk hidup dari konten-konten. Ketika kita melihat konten terkait tentang bagaimana memanajemen waktu, bagaimana untuk mengambil keputusan dan lain sebagainya, kita hanya melihat konten orang lain.
Kita tidak langsung mendengarkan dari sumbernya. Akibatnya saudaraku, karena kita tidak mendengarkan dari sumbernya, tidak mendengarkan dari firman Tuhan atau belajar dari firman Tuhan, akibatnya kita menjadi orang-orang yang jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Kita lebih mudah disesatkan, sebab banyak belakangan perkataan-perkataan di dalam dunia ini yang nampaknya merupakan kata-kata dari Alkitab. Ternyata Alkitab tidak pernah menuliskan itu. Ketika ada perkataan yang berkata, jadilah menjadi dirimu sendiri, itu nampaknya memberikan kita semangat. Tetapi Yesus berkata, pikul salibmu, sangkal dirimu, itulah yang kita kerjakan. Yesus tidak pernah mengatakan demikian. Karena jika saudara menjadi diri saudara sendiri, tanpa saudara berada di dalam kebenaran itu, saudara bisa menjadi mengerikan. Karena saudara bisa mendapatkan target tertentu, karena saudara terpengaruh dengan perkataan itu. Ternyata apa yang saudara kerjakan itu adalah tindakan yang menyimpang. Apakah orang akan bersuka cita dengan itu? Mereka tidak menikmatinya. Malahan mereka menjadi kecewa karena saudara menjadi diri saudara dan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan ketika menciptakan saudara. Mari saudaraku, hidup sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Sebab kita ini adalah domba-dombanya. Maka yang kita harus dengarkan adalah gembala kita, yakni Kristus yang telah memberikan nyawanya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita, berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau telah menuntun kami kembali. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami adalah milik-Mu Bapa. Engkau telah memberikan kami gembala agung yang bersuara kepada kami. Biarlah kami Bapa dituntun, karena kami miliknya. Biarlah kami Bapa dibawa pulang, karena kami tersesat. Kehendak-Mu ya Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Dimuliakanlah Engkau lewat semua hal yang boleh kami kerjakan. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.